Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 201420019, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 5. Baik, video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan kuis 2 mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah dengan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani, ME. Oke, langsung saja pada pertanyaannya. Bagaimana seharusnya perusahaan bank syariah mengambil langkah yang baik untuk memasang strategi marketing terkait penggunaan media promosi digital marketing melalui sosial media dan alat pemasaran lainnya? Nah, teman-teman, sebelum berbicara lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui berbagai media digital secara online dengan memanfaatkan sarana, misalnya jejaring sosial. Menurut Wardana, pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan media yang berbasis internet. Dengan demikian bahwa semua aktivitas kegiatan kampanye pemasaran yang menggunakan media internet, baik itu melalui website, media sosial, ataupun melalui mobile application, dapat dikategorikan sebagai aktivitas digital marketing. Cara pemasaran secara digital yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yaitu dengan menggunakan media sosial seperti memasarkan produk melalui berbagai media sosial. Nah, strategi pemasaran yang digunakan bisa melalui website, telepon genggam, email, blog, sosial media, dan lainnya. Tujuan digital marketing ialah untuk mempromosikan suatu merek, membangun preferensi, dan meningkatkan penjualan perusahaan melalui berbagai teknik digital marketing. Nah, dalam digital marketing konsep ini ada 3 elemen penting, yaitu meningkatkan traffic atau pengunjung, meningkatkan conversion atau pengguna, dan meningkatkan engagement atau koneksi. Digital marketing yang menjadikan internet sebagai media pemasaran, semua perusahaan sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan melalui internet. Hal ini menjadikan digital marketing sebagai primadona di dunia pemasaran. Jika dilihat dalam angka pengguna internet di Indonesia mencapai 20% per tahun, artinya kesempatan untuk menjadikan dan mencapai pengguna internet sebagai target pasar sangatlah besar. Nah, di balik fakta tersebut perlu kita sadari bahwa bank syariah sudah tertinggal lumayan jauh oleh bank konvensional dalam menerapkan strategi digital marketing. Maka dari itu, perlu sekali untuk bank syariah untuk menerapkan strategi digital marketing untuk menunjang persaingan dengan bank konvensional. Digital marketing digunakan sebagai sarana promosi yang efektif dan memberikan keuntungan bagi penggunanya. Di era saat ini, digital marketing dianggap lebih efektif dari sistem pemasaran yang lainnya, karena digital marketing mampu memberikan kenyamanan, kemudahan, serbaguna, dan lebih cepat dibanding yang lain. Digital marketing juga tidak hanya memberikan kemudahan bagi para konsumen, tetapi juga bagi para produsen yang dianggap sebagai alat yang efektif bagi pemasar dalam menjangkau target pasarnya. Menurut Philip dan Hermawan, suatu pemasaran harus melalui beberapa metode ataupun langkah-langkah dalam melakukan suatu pemasaran secara digital. Adapun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pemasaran secara digital antara lain yang pertama, menetapkan tujuan. Tujuan pemasaran harus ditentukan berdasarkan dengan tujuan bisnis keseluruhan dan diterjemahkan menjadi matriks kunci yang akan mengevaluasi pemasaran. Tujuan pemasaran digolongkan menjadi 2 kategori, yakni terkait penjualan dan terkait merek. Tujuan yang tepat akan membawa pemasaran menjadi tepat sasaran pula. Yang kedua, pemetaan target pasar. Langkah selanjutnya adalah pemetaan yang merupakan pembatasan kelompok konsumen yang ingin disasar pemasar, perlu membuat profil konsumen dan menguraikan karakter mereka. Hal ini dilakukan dengan cara observasi. Segmen inilah yang kemudian memudahkan pemasar untuk menarik konsumen sesuai dengan target yang diharapkan. Yang ketiga, penggagasan dan perencanaan. Mencari gagasan dan melakukan perencanaan merupakan kombinasi dalam melakukan strategi pemasaran. Gagasan yang sesuai adalah gagasan yang bagus dan juga efektif. Dan juga merencanakan kegiatan pemasaran dengan mempersiapkan semua elemen pemasaran. Yang keempat, penciptaan atau produksi. Merupakan langkah terpenting dalam sebuah kegiatan pemasaran. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan kreativitas dalam penciptaan atau produksi produk yang akan dipasarkan. Yang kelima, distribusi. Merupakan kegiatan dalam menjangkau konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Distribusi dalam digital marketing dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti gadget dan media sosial lainnya. Yang keenam, penguatan produk. Nah, penguatan produk merupakan kunci utama dalam penguatan media, ialah dengan penguatan produk. Produk yang ditawarkan harus mampu memenuhi kebutuhan dan juga keinginan para konsumen. Hal ini yang kemudian produk ini mampu merambat ke seluruh jangkauan konsumen. Yang ketujuh, evaluasi pemasaran. Evaluasi pemasaran merupakan tahap di mana pengukuran performa strategi maupun taktis. Dengan adanya evaluasi ini, akan diketahui apakah pemasaran mencapai tujuan pemasaran atau tidak. Dan yang kedelapan, perbaikan pemasaran. Perbaikan pemasaran digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan pada level yang lebih terperinci, oleh karena itu sifatnya sangat penting. Jadi, jangan lupa bahwa walaupun digital marketing itu mudah dijangkau, tapi bank syariah perlu memperhatikan bahwa apa yang ia promosikan akan sampai kepada nasabahnya. Baik itu komunikasinya harus baik, sampai dengan cara iklannya juga harus benar-benar menarik.
Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan saya sangat berterima kasih jika teman-teman bisa menambahkan pengetahuan bagi saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.